Mestinya taat itu isinya tawadhu. Taat itu mestinya isinya kehinaan diri. Taat itu mestinya isinya adalah membesarkan Allah. Nah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan menghinakan orang yang kada taat. Nah, bila taat itu sesuai isinya, tentu akan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kada sesuai isi, taat akan hanya menjadi nama taat, tapi harganya, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dikisahkan di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang kemaksiatannya itu lengkap. Ia penjudi, pemabuk, penjina, macam-macam lah kemaksiatan. Dan demikianlah pekerjaan pemudanya setiap hari, selalu maksiat, sehingga disebut ini bambungnya Bani Israel. Suatu hari si bambung Bani Israel ini duduk melihat lewat di jalan itu ada seorang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah. Si ahli ibadah ini berjalan, awan menaungi di atasnya. Nah, karamatnya si abid ini, kemana dia pergi awan itu mengiringi. Nah, si bambung tadi melihat, oh itu orang ahli ibadah, oh hebatnya, mulianya dia, awan aja menaungi kemana berjalan. Aku maka berbuat maksiat, aku berbuat dosa, hinanya aku di sisi Allah, hinanya aku di sisi Allah. Lalu dalam hatinya terbuka, aku ingin mendatangi si abid tadi, barangkali aku ada dapat berkatnya, barangkali ada dapat syafaatnya. Maka si bambung tadi jalan mendatangi si abid tadi. Si abid tadi duduk, si bambung tadi duduk di sampingnya si abid tadi. Si abid no ahli ibadah ini melihat dihiga, oh ini pemabuk dihigaku nih, penjudi, apa duduk betatai aku sini, kumu anni, tinggalkan aku, jangan berparak sini, jangan berparak sini, kamu jauh pada sini. Kalau cocok betatai aku macam itu, kalau pantas orang seperti ini betatai duduk lawan inya. Nah, si abid ini menampakkan kebesaran dirinya, sedangkan si bambung tadi menampakkan kehinaan dirinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi di masa itu. Isi wahyunya, wahai Nabi, sampaikan kepada abid itu bahwa seluruh amal ibadahnya aku hapus, aku gugurkan karena kesombongannya. Dan sampaikan kepada si bambung tadi, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suatu contoh bahwa maksiat yang kita perbuat bila mana diiringi dengan kehinaan diri, diiringi dengan jauhnya kita dari rahmat Allah, berbuat maksiat, merasa diri hina, merasa diri tersisih dari Allah, itu lebih baik daripada kita sembahyang puasa tapi kita merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu menunjukkan bahwa amal ibadah yang kita perbuat itu tidak bernilai, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lain isinya. Mestinya taat itu isinya tawadhu, taat itu mestinya isinya kehinaan diri, taat itu mestinya isinya adalah membesarkan Allah. Nah, bukan membesarkan diri sendiri, bukan menghinakan orang yang kada taat. Nah, bila taat itu sesuai isinya, tentu akan sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kada sesuai isi, taat akan hanya menjadi nama taat, tapi harganya, nilainya nol di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah sebagian yang dimaksud daripada hikmah yang ke-40, yang ke-94 ini, bahwa ternyata ada dosa yang bisa membawa kita ke surga. Dosa macam apa? Dosa yang disesali, dosa yang menyebabkan kita sedih, menyebabkan kita merasa hina. Nah, itu dosa yang membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.